Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Sebelum belajar, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, sekarang Bapak mau ingatkan tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama. Mari kita ingat kembali agar nanti proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menentukan operasi pada vektor. Nah, sekarang coba kalian perhatikan materi yang ada pada papan tulis tentang operasi pada vektor. Setelah kalian menyaksikan materi yang disajikan dalam papan tulis, sekarang untuk lebih memahami operasi pada vektor, silakan simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video pembelajaran materi vektor bagian ketiga. Pada video ini, kita akan belajar operasi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor dengan skalar, baik secara geometri maupun secara aljabar atau analitik. Oke, pada video ini kita akan belajar operasi vektor, meliputi operasi penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor dengan skalar. Kita mulai dari operasi yang pertama, yaitu penjumlahan vektor, khususnya penjumlahan secara aljabar atau secara analitik. Ini materinya gampang banget, teman-teman. Untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2 atau R2, misalnya U-nya unsurnya A dan B dan vektor V unsurnya C dan D. Maka cara menjumlahkan kedua vektor ini, vektor U tambah vektor V, tinggal atas dengan atas, A tambah C, dan bawah dengan bawah, B tambah D. Gampang kan? Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui vektor P, elemennya atau unsurnya itu 5 dan negatif 2 dan vektor Q-nya 3, 4. Dan R atau vektor R itu sama dengan vektor P ditambah vektor Q. Tentukan vektor R. Ini tinggal kita jumlahkan aja ya. Vektor R itu vektor P ditambah vektor Q. Vektor P-nya 5 negatif 2 dan vektor Q-nya 3, 4. Berarti vektor R ini kita jumlahkan. Caranya 5 tambah 3 dan negatif 2 tambah 4. 5 tambah 3, 8. Negatif 2 tambah 4, 2. Ini adalah vektor R. Gampang kan? Intinya jumlahkan yang posisinya sama. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Gitu aja. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi pengurangan vektor. Dan kita mulai dari operasi pengurangan secara aljabar atau analitik. Nah, sebenarnya untuk pengurangan dengan penjumlahan caranya sama aja, teman-teman. Misalnya untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2 atau R2, kita gunakan vektor U dan V sama seperti tadi ya. Unsurnya untuk U itu A dan B dan untuk V C dan D. Untuk pengurangan U dikurangi V, ini caranya sama, kita kurangi yang posisinya sama. Jadi atas dikurangi dengan atas dan bawah kita kurangi dengan bawah. Jadi A dikurangi C dan B dikurangi D. Caranya sama seperti penjumlahan. Contohnya, misalnya diketahui vektor P 5 negatif 2 dan vektor Q sama dengan 3, 4. Dan R adalah vektor P dikurangi vektor Q. Tentukan vektor R. R sama dengan P dikurangi Q, P-nya 5 negatif 2 dan Q-nya 3, 4. Berarti kita kurangi atas dengan atas, bawah dengan bawah.
5 dikurangi 3 itu 2, dan negatif 2 dikurangi 4, negatif 6. Jadi vektor R adalah 2, negatif 6. Gampang kan? Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan secara geometri. Operasi penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri. Misal diketahui vektor U dan vektor V. Ini vektor U-nya dan ini vektor V-nya. Pertanyaannya, bagaimanakah vektor hasil penjumlahan U tambah vektor V? Jadi ketika suatu vektor kita jumlahkan, maka akan kita peroleh suatu vektor baru dengan nilai dan arah tertentu. Penjumlahan vektor secara geometri ada dua aturan, teman-teman. Yang pertama aturan segitiga, dan yang kedua kita menggunakan aturan jejar genjang. Sekarang kita bahas aturan segitiga. Untuk menjumlahkan vektor U tambah vektor V, teman-teman tulis ulang vektor U-nya, kemudian kita jumlahkan dengan vektor V, artinya vektor V-nya ini kita tulis ulang, dengan titik pangkal V kita simpan di ujung U. Jadi seolah-olah U tambah V itu sama aja dengan vektor U dilanjutkan oleh vektor V. Ya. Nah, dari sini kita tarik suatu vektor dari pangkal U ke ujung V. Nah, vektor yang merah ini adalah hasil penjumlahannya. Jadi vektor U ditambah vektor V, arahnya ke sini dan panjangnya seperti ini. Ini dengan aturan segitiga. Nah, sekarang kita coba dengan aturan jejar genjang. Untuk jejar genjang, vektor U ditambah vektor V, bedanya, nah kalau tadi dengan aturan segitiga, pangkal V itu kita simpan di ujung U. Nah, dengan aturan jejar genjang, pangkal U dengan pangkal V itu kita simpan berimpit. Jadi pangkal V-nya kita simpan di pangkal U. Vektor U ditambah vektor V. Setelah ini kita gunakan garis bantu, tarik garis dari ujung V dan ujung U yang sejajar dengan kedua vektor ini. Seperti ini, maka ujungnya kan di sini. Sekarang kita tarik lagi dari titik potong kedua pangkal ke titik potong garis bantu ini. Ya. Dan ini adalah hasil penjumlahannya, vektor U ditambah vektor V. Dengan kedua aturan ini hasilnya akan sama, teman-teman. Arahnya akan sama dan panjangnya akan sama. Inilah operasi penjumlahan secara geometri. Sekarang kita bahas operasi pengurangan secara geometri. Kita masih menggunakan vektor yang tadi, U dan V. Sekarang bagaimana kalau U dikurangi V? Pengurangan vektor secara geometri, kita gunakan dua aturan yang sama ya, aturan segitiga dan aturan jejar genjang. Dengan aturan segitiga, ingat U dikurangi V itu sama aja dengan vektor U ditambah negatif vektor V. Dan pada vektor seperti yang udah saya bahas di bagian 1, tanda negatif ini menunjukkan arah yang berlawanan, teman-teman. Arah yang berlawanan. Jadi kalau ini vektor V, maka negatif V adalah vektor yang panjangnya sama tapi arahnya kebalikannya. Ini negatif V. Jadi U tambah negatif V, kita gambar seperti yang tadi. Vektor U dilanjutkan oleh vektor negatif V. Seperti ini. Kemudian kita tarik dari pangkal U ke ujung negatif V. Ini adalah hasil pengurangannya. Oke? Nah, sekarang kita gunakan aturan jejar genjang. Caranya sama juga. Vektor U dikurangi V berarti vektor U ditambah negatif V. Negatif V kita simpan pangkalnya di pangkal U. Berimpit. Seperti ini. Kemudian kita tarik suatu garis bantu yang sejajar dengan kedua vektor ini. Maka kita peroleh titik potongnya. Kita tarik dari titik potong pangkal ke titik potong garis bantu. Ini adalah vektor hasil pengurangannya. Bisa teman-teman lihat ini panjangnya akan sama dan arahnya juga akan sama. Jadi hasilnya akan sama. Oke, sekarang kita coba beberapa contoh soal berikut ini. Kita coba contoh soal pertama. Diketahui vektor A sama dengan 2 negatif 3 dan vektor B sama dengan negatif 4, 5. Tentukan hasil operasi vektor berikut. Yang pertama vektor A tambah vektor B. Yang kedua, vektor A dikurangi vektor B. Dan yang ketiga, 2 kali vektor A ditambah 3 kali vektor B. Yang pertama penjumlahan dulu. Vektor A tambah vektor B berarti vektor A-nya 2 negatif 3 kita tambahkan dengan vektor B-nya. Negatif 4, 5. 2 tambah negatif 4 itu negatif 2 dan negatif 3 tambah 5 itu positif 2. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan, operasikan yang posisinya sama. Kemudian nomor 2, vektor A dikurangi vektor B, vektor A-nya 2 negatif 3 dikurangi vektor B-nya negatif 4, 5. 2 dikurangi negatif 4 ini sama aja dengan 2 ditambah 4, hasilnya 6. Kemudian negatif 3 dikurangi 5 itu negatif 8. Ini adalah A dikurangi
B. Kemudian yang ketiga, 2 kali vektor A ditambah 3 kali vektor B. Ini perkalian skalar dengan vektor ya. 2 kali vektor A, kemudian kita tambah dengan 3 kali vektor B. Ingat, skalar ini kita kalikan dengan semua unsur vektornya. 2 kali 2, 4. 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Kemudian ditambah 3 kali negatif 4, negatif 12. 3 kali 5, 15. Kemudian ini jumlahkan. 4 ditambah negatif 12 itu negatif 8. Dan negatif 6 tambah 15 itu 9. Negatif 8, 9 ini adalah hasil dari 2A ditambah 3B. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini vektor A arahnya ke sini, ini vektor B, dan ini vektor C. Pernyataan yang benar adalah, nah ini kita coba opsinya satu persatu. Ini opsi jawabannya atau pilihannya. Jika B tambah C berarti vektor B dilanjutkan vektor C ya. Vektor B tambah C berarti vektor B dilanjutkan oleh vektor C. Maka hasilnya, hasil penjumlahannya itu berarti dari pangkal B kita tarik ke ujung C, teman-teman. Jadi dari sini ke sini. Dan ini adalah negatif A. Kenapa negatif A? Karena vektor A-nya arahnya ke sini. Sementara hasilnya harusnya ke sana. Sebaliknya. Ya. Jadi yang betul kalau B tambah C itu harusnya hasilnya adalah negatif A. Jadi yang A ini salah. Kita coba pilihan B, vektor A tambah vektor B. Berarti vektor A dilanjutkan vektor B. Vektor A ke sini, dilanjutkan vektor B ke sini. Maka hasilnya itu dari pangkal A ke ujung B. Hasilnya adalah ini. Dan ini adalah negatif C. Karena vektor C-nya arahnya kan ke bawah. Berarti negatif C itu sebaliknya. Jadi yang ini, vektor A tambah vektor B sama dengan negatif C. Sesuai ya? Ini benar. Jawabannya adalah B. Oke, sampai sini dulu video.
Pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita mengucap syukur atas kegiatan pembelajaran hari ini dan berharap semua kita memahami materi yang sudah diajarkan. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.